Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia, kita bicara tentang bully atau perundungan. Ini kayaknya makin banyak kasusnya, makin marak juga bahkan dari segala usia. Mau dewasa, apalagi anak-anak ini sering banget terjadi perundungan. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan untuk bisa menjaga anak kita paling tidak untuk menjadi anak yang kuat? Kalau memang akhirnya harus jadi korban perundungan, atau kalau bisa lagi jangan sampai anak kita menjadi pelaku perundungan. Nah ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa ya. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Dika, baik, alhamdulillah. Dika, apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau kita ngomong tentang bully, perundungan, ini kayaknya jadi budaya yang tiba-tiba, kita sih nggak mau ngomong budaya ya, tapi tiba-tiba jadi pop culture yang muncul naik bahkan di negara kita jadi hal yang biasa kayaknya. Iya ya. Nah melihat hal ini Mbak Ayu sendiri pandangannya seperti apa? Iya, dianggap hal yang biasa karena mungkin semakin banyak yang melakukan, kemudian semakin banyak juga yang menjadi korban. Padahal jelas-jelas itu bukan suatu hal yang biasa. Betul. Karena impact-nya itu sangat besar. Kalau kita berbicara mengenai treatment bully, baik pelaku maupun korban, itu kedua-duanya perlu mendapatkan treatment khusus secara psikologis, karena memang kedua-duanya sebetulnya adalah bisa kita bilang adalah korban gitu. Sehingga harus ada treatment. Benar-benar ini menarik deh, bahwa ternyata kalau kita selama ini memandang bahwa yang dibully adalah korban, ternyata si pelakunya ini juga korban. Sebenarnya secara psikologis, apa yang terjadi dalam otak manusia saat dia melakukan perundungan? Oke, kalau kemudian kita berbicara mengenai perundungan gitu kan ya, penyebab gitu. Kenapa sih orang kemudian melakukan perundungan gitu kan kepada orang lain untuk apa? Kalau kemudian kita berbicara penyebabnya hal itu tuh multifaktor gitu. Ada beberapa riset sampaikan bahwa pelaku bully itu pernah dibully sebelumnya, atau memang pelaku bully itu memang ada bagian dari relasi dengan orang tua dan keluarganya yang memang kurang pas, sehingga pada akhirnya membutuhkan cara yang lain dan akhirnya mengarah kepada agresivitas untuk menunjukkan siapa dirinya dia, kemudian identitas dirinya dia seperti apa, merasa being superior lah seperti itu. Banyak faktor sebetulnya penyebabnya kalau kita bicara mengenai kenapa sih sebetulnya orang bisa melakukan bully gitu. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat dari anak-anak mungkin dari usia kecil sekarang mulai juga nih Mbak, sudah terlihat dia bisa loh merundung temannya. Hal-hal ini sebenarnya kalau kita lihat dari orang yang dewasa banyak faktor, karena fase hidup dia juga cukup panjang, bisa terjadi mungkin dia korban bully sebelumnya atau banyak hal lah ya yang mempengaruhi itu. Kalau untuk anak kecil sendiri biasanya bisa melakukan perundungan karena apa? Oke, kalau anak kecil kita lihat dulu nih usianya gitu kan ya. Kalau misal masih TK, kita harus cek-recek berdasarkan usianya tersebut. Tapi mungkin sebetulnya harus kita luruskan dulu ke definisi si bully ini gitu. Karena seringkali saya juga bertemu dengan beberapa orang tua yang bilang anak saya dibully, saya dibully. Padahal pada saat kita cross-check, kemudian kita masuk kriteria apakah ini termasuk dibully atau tidak, sebetulnya bukan gitu. Karena ketika kita bilang bully, itu ada beberapa hal yang memang jadi concern sekali. Yang pertama adalah itu dilakukan oleh orang yang punya power lebih kuat kepada yang punya power lebih lemah gitu. Either itu dia lebih superior, lebih gaul dengan anak yang tidak gaul gitu kan, secara power kan berbeda gitu kan. Kakak kelas terhadap adik kelas, artinya ada power yang satu lebih tinggi, yang satu lebih lemah. Bukan secara kelas saja, tapi mungkin ada hal-hal lain gitu, atribut-atribut lain, yang satu superior, yang satu lemah. Kemudian yang kedua, dilakukan terus-menerus kepada satu orang. Jadi dia terus gitu loh. Kan kadang-kala diejek, namanya bercanda, kadang-kala kan ada ejekan-ejekan ngejek doang gitu. Hanya kayak selepas sejalan gitu, tapi habis itu sudah gitu, tidak melakukan itu lagi karena itu adalah bagian dari interaksi gitu. Tapi tidak dilakukan dengan intensi untuk menyakiti, kemudian tidak dilakukan terus-menerus dari satu pelaku ke satu korban tertentu gitu, hanya selewat saja. Itu masuknya ke dalam interaksi sosial yang mungkin kurang tepat gitu. Atau ya kadang-kala kan kita suka bilang ada yang di body shaming atau apa gitu kan. Nah tetapi kalau bully itu harus dari satu orang yang secara apa dia punya power lebih dan dilakukan terus-menerus. Jadi emang dia terus. Jadi kalau misal korban bully di sekolah ya satu kelompok orang ke satu orang ini dan dia terus gitu kan. Dan kemudian memang orang yang melakukan ini punya intensi atau punya niat untuk menyakiti korbannya. Kadang-kala kan dalam interaksi sosial salah ucap, salah omong, nggak ada intensi loh saya untuk menyakiti dia gitu kan. Tapi kalau bully itu memang punya intensi untuk menyakiti si korbannya gitu. Nah itu
kita lihat dulu gitu terpenuhi nggak, ini benar-benar dibully atau bagaimana gitu. Jadi memang untuk bully sendiri ada indikator-indikator tertentu yang memang dipenuhi. Jadi biar bener. clear juga ya penanganannya seperti apa. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda dulu ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang perundungan pada anak. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu ibu yang mungkin bisa berbagi ya tentang tema kita hari ini. Ada Ibu Lutfi, langsung kita sapa. Halo Ibu Lutfi. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang banget nih kita bisa ngobrol. Ada aku Dika dan juga sih kalau kita ada Mbak Ayu Sutomo. Kita ngobrol tentang bully atau perundungan. Kita bicara tentang bully. Ibu pernah tidak sih merasakan atau menerima perundungan yang mungkin dirasakan justru pada anak-anak ibu? Ada pengalaman tentang ini? Pernah. Kebetulan anak saya yang pertama waktu itu ya dibully sama teman-teman waktu pertama kali masuk sekolah dasar. Oke, anak pertama ya, putra pertama. Dan boleh tahu kalau ibu tidak keberatan diceritakan kondisinya seperti apa saat itu, perundungan seperti apa atau bully seperti apa yang diterima oleh putra pertama ibu di sekolah? Ya, untuk pembulian yang diterima sama anak saya di sekolah dulu, waktu umur 6 tahun 7 bulan anak saya masuk sekolah dasar waktu itu, dan melalui pendaftaran reguler karena memang waktu itu belum ada untuk jalur inklusi, saya belum paham waktu itu. Nah, saya daftar online sekolah, lalu masuklah anak saya ke SD negeri, salah satu negeri di Jakarta. Lalu singkat cerita, itu anak saya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari murid yang lain atau teman-temannya. Jadi kalau belajar itu anak saya ditempatkan di musola dan sendiri, tidak dengan teman-temannya, dan juga gurunya hanya memberikan tugas, setelah itu ditinggal. Jadi anak saya itu belajar sendiri di musola gitu. Oke, alasan guru dari si Al ini anak ibu kenapa menempatkan Al di sekolah di musola untuk belajar tidak bersama teman-temannya? Iya, dulu Al itu kan memang ada riwayat sakit. Saya juga pernah cerita sama gurunya sebelum masuk. Itu saya sudah bercerita kepada gurunya kalau Al itu anak berkebutuhan khusus dan dia memang ada sakit. Oh oke, tidak apa-apa katanya, menerima gitu. Nah, lama-lama itu ada kejadian yang membuat Al ini semakin dipojokkan dan dipisahkan itu karena Al itu sempat iseng sama temannya. Okay. Nah, orang tua pertama gak suka gitu kalau anaknya diisengin sama Al gitu kan. Akhirnya ya udah terjadi dipisahkan itu oleh gurunya gitu, Mbak. Baik. Jadi memang kondisinya tadi Al sendiri punya ada kebutuhan khusus yang akhirnya mungkin sekolah belum siap juga penanganannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat ini Mbak Ayu akhirnya dipisahkan kelasnya bahkan di musola gitu ya. Harusnya apa ya mungkin bisa dibilang ini adalah satu tindakan yang dianggap solutif oleh gurunya untuk bisa menghindari konflik dengan teman-teman lain. Tapi menurut Mbak Ayu ini bijakkah atau tepatkah? Kalau kita berbicara mengenai sekolah kemudian menyatakan siap untuk menerima anak dengan kebutuhan khusus, artinya harus siap juga dengan pola pengajaran yang berbeda, kemudian dengan guru pendamping, karena kondisi seperti ini idealnya membutuhkan guru pendamping gitu kan, atau shadow teacher-nya ada.
sehingga kemudian bisa memberikan pendidikan yang baik untuk keseluruhan anak atau manajemen kelasnya juga baik. Anak yang kemudian membutuhkan pendampingan khusus ini juga bisa jalan dengan baik gitu. Sebetulnya memang idealnya seperti itu, karena kalau kita berbicara mengenai inklusi itu kan tadi Ibu sempat bicara tentang inklusi itu kan memang anak berkebutuhan khusus masuk ke dalam sekolah normal. Kemudian mendapatkan pembelajaran yang secara garis besar sama, mungkin bobotnya dikurangi, namun dengan treatment-treatment tertentu. Salah satunya adalah ada pengulangan pembelajaran, ada pemberian memang guru pendamping atau shadow teacher yang mendampingi anak tersebut gitu. Nah, ketika memang sudah siap, apalagi Ibu sudah menyampaikan ya, anak saya ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Harusnya sebetulnya idealnya adalah memang ya belajarnya tetap di kelas, ada manajemen kelas yang harus diubah untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari siswa yang istimewa ini gitu. Betul, jadi jangan jadi memaksakan siswanya yang harus memahami kondisi sekolah ya. Oke, Ibu Lutfi, apa yang Ibu lakukan saat itu? Pendampingan seperti apa yang Ibu lakukan untuk paling tidak menguapkan perasaan putra Ibu? Pernah tidak dia bertanya, kenapa saya harus dipisahkan? Aku pernah bertanya, Mami, kok aku nggak bareng teman-temanku, katanya gitu kan. Terus saya bilang, oh abang di sini dulu ya, soalnya kelasnya penuh bang, nggak ada kursi, jadi abang duduk di sini aja sama Mami gitu. Jadi di situ saya juga sedih juga ya sebenarnya, sampai harus ngelewatin tiap hari gitu ngelihat anak sendiri sekolah di musola tanpa guru, tanpa teman. Ya sedih juga. Terkadang Alnya juga ini nyamperin temennya gitu kan, teman-teman main dong gitu ya. Terus teman-temannya tuh nggak mau. Jadi orang tua muridnya tuh langsung menjauhkan si anak itu dari Al gitu. Mungkin takutnya si Al ini gimana sama anaknya gitu. Padahal Al itu ya normal aja sih Mbak, sebenarnya nggak yang gimana juga, mainnya juga normal gitu kan. Cuma yang yaitu berasa dibedainnya yaitu disimpannya dibedakan kelasnya gitu. Apa yang Ibu lakukan paling tidak untuk membuat Al lebih kerasan di sekolahnya dengan kondisi yang berjalan cukup lama berarti ya, dengan dipisahkan seperti itu? Lumayan waktu itu, jadi kejadiannya sampai setengah semester aja Mbak. Jadi satu itu cuma sampai semester 1 aja. Oke. Karena itu saking saya juga nggak kuat juga ya, maksudnya tiap hari Alnya mendapat perlakuan itu, lama kelamaan kan nggak tega juga ya. Anak kita masuk sekolah tapi terpisah dari teman-temannya, dia masuknya ke musola gitu, sedangkan teman-temannya ke kelas. Setiap main juga Al ini nggak pernah ditemenin sama teman-temannya, jadi setiap Al mau main sama temennya selalu dijauhin. Dan dari situ saya jadi ngedown sendiri juga kan. Akhirnya saya bilang sama suami saya kalau Al mendapatkan perlakuan seperti itu dari temennya, dari wali murid, dari guru-guru juga gitu kan. Akhirnya ya udah kita dari situ ngambil jalur mengundurkan diri dari sekolah Mbak. Oke. Akhirnya harus mengundurkan diri dan keluar dari lingkungan tersebut. Mbak Ayu, haruskah orang yang dibully akhirnya mengalah keluar dari istilahnya sumber buliannya? Tapi untuk mengubah sebuah komunitas yang punya pandangan sama itu juga sulit gitu ya. Betul. Harus apa yang dilakukan dong Mbak? Kalau saya melihatnya apa yang dilakukan oleh orang tua dari Al itu sudah cukup bijaksana gitu, karena memang merombak satu sistem dengan memang kondisi yang seperti itu cukup sulit gitu kan. Sementara kita harus berpikir mengenai mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita, menjaga kestabilan dan kesehatan mental anak-anak kita, termasuk juga kesehatan dan kestabilan mental dari orang tua gitu kan. Dengan kondisi yang memang kita mencoba untuk memindahkan ke sekolah yang lebih friendly untuk anak-anak istimewa gitu kan, sehingga memang bisa mendapatkan pengajaran yang tepat.
potensinya juga teroptimalkan karena ada yang mengajarkan dengan benar dan baik begitu kan, diterima juga dengan baik dan benar, sehingga akhirnya secara emosi juga menjadi lebih berkembang ke arah yang lebih positif. Ya memang kondisi itu yang terkadang paling bijaksana harus dilakukan oleh orang tua gitu. Walaupun banyak cara yang lain, tapi kan harus melihat juga mana yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan. Oke. Ibu Lutfi, di sini ada psikolog kita Mbak Yusutomo. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Oh ya, saya mau tanya, gini Mbak, jadi Alfindra ini kan memang mengkonsumsi obat epilepsi setiap hari ya, dan itu berpengaruh sama dirinya sendiri gitu kan. Jadi tadinya kan Al ini kan nggak begitu ya, maksudnya berperilaku baik gitu. Nah sekarang ini jadi sering mut-mutan gitu ya, terkadang moodnya bagus, terkadang moodnya jelek. Kalau lagi bagusnya itu ya baik-baik aja gitu, dia ngajak main adiknya gitu, main dengan temannya gitu. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, terkadang suka kasar gitu. Kasarnya kadang kalau dia punya mainan terus adiknya pinjem, suka nggak boleh, dan itu sampai adiknya dilempar mainannya gitu. Nah ini sering terjadi, moodnya nggak bagus. Itu bagaimana sih caranya untuk menstabilkan mood anak yang berkebutuhan khusus ini gitu? Oke, Ibu mohon maaf, usianya saat ini berapa ya? Kenapa? Usianya Al saat ini berapa? Saat ini usianya Al itu 10 tahun. Oke. 10 Gimana, tahun Mbak? gitu ya, udah 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun tuh sebenarnya ada beberapa anak yang sudah mulai masuk ke tahapan mungkin masuk ke pra-remaja, sehingga udah mulai bergeser secara emosi. Sedikit banyak itu mungkin berpengaruh begitu kan. Lalu kalau ditanya bagaimana menstabilkan mood khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sorry Bu, saya tanya lagi, tapi komunikasi berjalan dengan baik dan lancar ya? Artinya bisa diajak ngomong, diskusi. Berkomunikasi dengan baik sama Al, pokoknya pada ininya aja, seperti biasa kita komunikasi sama. Oke. Kalau misal memang seperti itu, artinya memang pendekatannya sudah mulai harus diubah nih, mulai pendekatan yang ngobrol, yang cerita, heart to heart talking, sehingga untuk tahu sebetulnya apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan sama si pra-remaja kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian kondisi-kondisi itu kan sebenarnya kadangkala anak pun membutuhkan kayak aktivitas fisik tertentu. Ini kan lagi banyak kondisi kita di rumah ya. Olahraganya tercukupi nggak? Aktivitas fisiknya dicukupi nggak? Karena itu juga sedikit banyak membantu untuk menstabilkan hormon, sehingga membantu anak lebih rilis, lebih rileks. Kalau bisa diberikan jadwal yang rutin dan teratur gitu. Ups and down mood itu biasalah terjadi gitu kan, sepanjang kemudian kalaupun sampai kejadian dia lempar mainan atau apa, masih bisa diajak ngobrol nggak, kenapa ngelempar mainan, apa yang dia harapkan, apa yang ada solusi lain nggak, sehingga kita bisa mengajarkan juga, kalau nggak mau minjemin solusinya bukan dilempar loh, kalau ada dilempar nanti akan apa yang ada rasa. Kalau komunikasinya masih bisa terjalin baik itu ya nggak apa-apa, namanya kan proses parenting berjalan gitu kan ya, diajak ngobrol, diajak diskusi, tapi jadwal rutin, berolahraga itu membantu menstabilkan anak dari dalam gitu. Oke, jadi mungkin bisa mulai diajak bicara nih anak pra-remajanya, atau mungkin bisa aktivitas bersama atau memberikan aktivitas yang bisa menstabilkan hormonnya dia juga ya. Kira-kira mungkin seperti itu Ibu Lutfi. Semoga bisa bermanfaat untuk Al di rumah. Salam untuk si kecil, sampai jumpa. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Baik, ini benar-benar satu cerita yang luar biasa ya. Harusnya bisa nggak boleh ada lagi gitu loh di masyarakat. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Iya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang perundungan budi pada anak. Tadi kita bicara di segmen sebelumnya bahwa ternyata ini harusnya nggak boleh nih terjadi, apalagi di lembaga pendidikan. Iya benar. Kalau kita lihat
apa sih yang paling tepat yang dilakukan? Kalau kita lihat di kacamatanya sekolah gitu ya, pasti sekolah juga mementingkan karena semua murid, semua siswa memang harus rata juga perhatiannya. Kalau memang ada anak berkebutuhan khusus masuk atau anak yang berbeda gitu ya, ini dianggap mungkin jadinya kurang nyaman, kurang kondusif. Atas nama mementingkan kepentingan umat yang lebih banyak, akhirnya justru ada perundungan terhadap satu pihak saja. Apa yang sebenarnya harus diambil sikapnya, paling tidak membenahi ini agar tidak terjadi? Oke, jadi sebetulnya begini, ketika sekolah memutuskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus dan mendeklar dirinya sebagai sekolah inklusi, gitu kan ya, sebetulnya harus juga mempersiapkan aspek-aspek di dalamnya untuk menyambut dan menyambut anak-anak istimewa tersebut, termasuk juga memberikan fasilitas-fasilitas yang akan mendukung pembelajaran terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Nah, persiapan tentunya bukan menyiapkan guru shadow teacher saja, menyiapkan materi-materi yang bisa menunjang saja, tetapi juga mempersiapkan ekosistem yang mendukung anak-anak di sekolah tersebut untuk memberikan mendukung juga proses belajar bagi anak berkebutuhan khusus ini. Dimulainya dari mana? Dari mulai kemudian edukasi tentang diversity ada loh, ada teman-teman yang mungkin nggak sama dengan kita gitu kan, butuh untuk dibantu. Yuk kita bantu. Nah, itu sebetulnya nuansa itu harus dibangun dan disosialisasikan oleh sekolah kepada seluruh murid, juga seluruh orang tua murid gitu. Sehingga ketika orang tua murid yang katakanlah tidak berkebutuhan khusus, kemudian memasukkan anaknya ke situ gitu kan, dia juga sudah memahami bahwa ini sekolah inklusi loh, akan ada anaknya berhadapan dengan kondisi-kondisi di mana nggak ideal dan berbeda. Siap nggak orang tua ini untuk mengajarkan juga tentang perbedaan ke anaknya, sehingga jalannya tuh align gitu, satu jalur gitu antara yang dimasukkan value dari sekolah dengan yang ada di rumah. Jadi memang harus persiapannya sampai sejauh itu, bukan hanya secara fisik pengajar juga, tetapi tentang core value bahwa ini sekolah inklusif itu udah disampaikan, sehingga terbentuk ekosistem anak-anak yang justru mendukung. Atau di beberapa sekolah inklusif tertentu yang berhasil gitu ya, itu malah anak yang lain bisa membantu anak dengan berkebutuhan khusus ini gitu. Itu dia. Jadi sebenarnya bukan bagus. Iya, bukan pekerjaan satu malam, memang harus dibangunnya dari awal gitu, Mbak. Yuk, sebagai orang atau sebagai orang tua yang anaknya mungkin saat ini mengalami perundungan atau bully, apa yang harus dilakukan untuk paling tidak membuat anaknya lebih kuat? Yang jelas pertama adalah menerima apa yang terjadi pada anak dan tidak menyalahkan. Seringkali orang tua suka gitu aja nggak bisa, lawan dong gitu kan. Ya, itu benar. Lawan dong, masa sih digituin aja gitu. Sering banget terjadi itu. Itu tolong direm dulu atau dikurangin dulu, karena sebetulnya anak juga mau ngelawan, cuma dia nggak tahu dan nggak bisa caranya harus gimana. Kalau di rumah masih digituin lagi, dia mau cerita dan ngadu sama siapa gitu. Sementara dia sedang membutuhkan banyak perlindungan dan banyak dukungan gitu. Jadi kata-kata itu tolong disimpan dulu. Kemudian dampingi anak, biarkan anak kemudian mengeluarkan perasaan dan emosinya. Mau sedih, mau kesel, mau marah, terima itu dulu. Kita validasi itu bahwa it's really okay untuk kamu kesel, marah, sedih dan yang lain. Kemudian yang ketiga, tanyakan pada anak, butuh bantuan nggak? Kalau memang butuh bantuan mami untuk datang ke sekolah, mami akan datang. Tapi kalau anaknya bilang, enggak mam, aku masih bisa handle ini sendiri, ya udah kita memantau dari jauh untuk melihat apakah ini sebetulnya dia masih bisa sendiri atau tidak. Jangan lupa ajarkan juga skill pada anak gimana menjadi asertif untuk bisa bertahan pada saat teman-temannya mulai membuli dia gitu. Oke, semoga ini bisa jadi tips gitu ya untuk diterapkan. Semoga semoga anak kita nggak pernah kena perundungan ya. Bayu, makasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga bisa bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Oke, keluarga Indonesia, jangan lupa selalu saksikan Kumpul Keluarga. Jangan lupa juga selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.